Oke, baiklah, saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mid-test dari statistika dan probabilitas. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Merlin Aprilia Rio, NIM 21210129. Dan untuk contoh soal yang saya ambil dari nilai ujian statistika dari 65 orang mahasiswa sebagai berikut. Di sini sudah tertera nilai ujiannya dari antara 30 sampai dengan 94. Nilai yang diperoleh dari 65 orang mahasiswa tersebut. Sekarang ditanya adalah buatlah distribusi frekuensi dari data pada data yang ada di atas. Nah, pertama kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Ada 30, data yang paling kecil adalah 25 dan data yang paling besar adalah 94. Kedua, kita menghitung jarak atau rentangan dengan rumus R sama dengan data tertinggi kurang data terkecil. Jadi kita mengurangi data yang terbesar itu 94 dan data yang terkecil 25. Kita kurangi menjadi 69. Ketiga itu kita menghitung jumlah kelas. K sama dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 sama dengan 3,3 log 65 sama dengan 1 tambah 3,3 log 65 itu sama dengan 1,8192 sama dengan 6,98. Jadi hasilnya adalah 7. Kita bulatkan menjadi 7. Keempat, kita hitung panjang kelas. P sama dengan R per K sama dengan 69. 69 itu ini dari rentang ini. 69 bahagi 7. Kelasnya itu akan ada 7. Jadi sama dengan 9,8. Kelima, menghitung batas panjang interval. Jadi 25 tambah 10 kurang 1 sama dengan 34. Nah, 35 tambah 10 kurang 1 sama dengan 44. 45 tambah 10 kurang 1 sama dengan 54. 55 tambah 10 kurang 1 sama dengan 64. 65 tambah 10 kurang 1 sama dengan 74. 75 tambah 10 kurang 1 sama dengan 84. 85 tambah 10 kurang 1 sama dengan 94. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil angka kelima ke dalam kolom interval. Kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas diambil dari langkah pertama. Jadi untuk tabelnya seperti ini. Kelasnya ada 7, intervalnya 25 sampai 34. Jadi 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi ada 10 panjangnya ada 10 panjang kelasnya, dan frekuensinya itu ada 6. Jadi antara 25 sampai 34 itu ada 6 data atau frekuensi. Seperti ini, 25, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh salah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobat 34 ya. Ada 6. Dan kelas kedua ada 35 sampai 44, frekuensinya ada 8. Dan kelas ketiga intervalnya 45 sampai 54, frekuensinya ada 11. Dan kelas keempat 55 sampai 64, frekuensinya ada 14. Kelas kelima ada 65 sampai 74, frekuensinya 12. Dan kelas ke-6 ada intervalnya ada 75 sampai 84, frekuensinya ada 8. Kelas ke-7 intervalnya 85 sampai 94, frekuensinya ada 6. Jadi untuk total frekuensinya ada 85. Mohon maaf tadi frekuensinya, frekuensi keseluruhannya ada 65. Kita datang pada menentukan frekuensi relatif. Seperti di atas, ini ada interval kelas dan frekuensi. Untuk kita mencari frekuensi relatif itu dengan rumus frekuensi relatif sama dengan frekuensi bagi jumlah total frekuensi kali 100%. Jadi kita bagikan frekuensi ini dibagi dengan jumlah itu kali dengan 100%, jadinya 0,07. Begitupun dengan seluruh ini kita bagikan dari 8 bagi 65 kali dengan 100, jadi hasilnya 0,09. Begitupun dengan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Pertama kita akan saya akan menjelaskan tentang frekuensi kurang dari. Jadi di sini kan frekuensi awalnya itu adalah 6. Jadi kita tulis di sini adalah 6. Untuk menentukannya kita hanya dengan menambahkan frekuensi 6 ini dengan yang ada di bawah 6 ini, 8. Jadi hasilnya 14. 14 ditambah 11, hasilnya 25. 25 tambah 14 sama dengan 39. 39 ditambah 12 sama dengan 51. 51 tambah 8 sama dengan 59. 59 tambah 6 sama dengan 65. Dan untuk menentukan frekuensi lebih dari, kumulatif lebih dari, kita hanya berbeda dengan kumulatif kurang dari. Ini kita akan mengurangi nilai dari
frekuensi tersebut. Jadi sini kita ada 65 kurang 6, kan total dari jumlah ini akan jumlah frekuensi ada 65, jadi kita tulis 65 kurang 6 sama dengan 59 kurang 8 sama dengan 51 kurang 11 sama dengan 49 kurang 14 sama dengan 26 kurang 12 sama dengan 14 kurang 8 sama dengan 6. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sekian dari contoh soal dan jawaban dari frekuensi, distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.